teman-teman, balik lagi dengan saya Floriza. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia. Nah, pengertian dari perjuangan merupakan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang diharapkan demi kemuliaan dan kebaikan. Lalu masuk ke penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Timbulnya penjajahan di Indonesia secara garis besar itu ada dua faktor, yaitu ekstern dan intern. Nah, yang dimaksud ekstern itu kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadi penjajahan di Indonesia. Lalu internnya itu kayak kontak perhubungan perdagangan dan penghasilan harapan terbesar di Indonesia. Lalu ada karakteristik dan dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nah, ini ada faktor timbulnya kebangkitan nasional, bisa dilihat sendiri di 5. Lalu ada karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Pada masa penduduk Jepang, kehidupan partai politik benar-benar dipertiaskan. Sepenuhnya dengan adanya kebebasan berpartai politik bagi masyarakat, jajahan merupakan bumerang baginya. Akibat dari penjajahan dalam berbagai kehidupan. Penjajahan yang dilakukan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang sangat berpengaruh dalam kehidupan di Indonesia, yaitu ada bidang ekonomi, bidang politik dan ideologi, dan bidang sosial budaya. Kita masuk ke perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan versi Belanda. Kebijakan politik etis pemerintahan kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi merupakan langkah awal dalam perjuangan pemuda di Indonesia. Meskipun sebagian besar yang diperbolehkan sekolah adalah anak-anak dari para bangsawan pribumi. Namun kemudian para anak bangsawan itu muncul sebagai kaum intelek yang memikirkan nasib bangsanya yang tertindas. Nah, ini ada organisasi pergerakan nasional yang dibentuk oleh generasi muda sebelum tahun 28. Ada Budi Utomo, Serikat Islam, Institute Parts. Lalu perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Macam-macam bentuk perlawanannya itu, perjuangan dengan cara kooperatif, melalui gerakan bawah tanah, lalu melalui perlawanan bersenjata. Lalu ada tantangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Yang pertama ada tantangan di era reformasi. Nah, itu ada berbagai macam. Yang pertama ada Pancasila pada era reformasi. Lalu yang kedua, perkembangan pemikiran pendidikan Islam di era reformasi. Lalu yang kedua, tantangan di era pasca reformasi. Ada beberapa. Yang pertama, menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. Lalu yang kedua, hambatan perempuan dalam berpolitik. Dan yang ketiga, kebebasan berekspresi. Lalu masuk ke pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya mempertahankan bangsa dan negara. Lemahnya pendidikan membuat masyarakat Indonesia mengalami krisis pengetahuan dan jatuh dalam jurang kebodohan. Hal ini menjadi sebuah alasan mengapa penjajah Belanda, Jepang, dan Inggris mampu berkuasa di Indonesia. Perlawanan kepada Belanda, Jepang, dan Inggris dimaknai sebagai perjuangan seorang muslim melawan kezaliman. Oke, segitu saja video pada kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, thanks for watching.